tidaklah Allah menambahkan kepadanya sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Wa ma tawadha'a ahadun illa Allah. Dan orang yang memiliki sifat tawadu, dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa intinya di sini? Ini hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang tawadu, ternyata ada 3 poin. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Jadi siapapun yang sedekah, hartanya itu tidak berkurang. Tapi secara zahir berkurang apa tidak? Iya. Ketika dia kasih 100 berarti kurang 100. Tapi matematika Allah beda dengan matematikanya manusia. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Tapi kalau matematikanya Allah, bisa nggak 1 dikurang 1 sama dengan 0? Ya. Dulu waktu kami tinggal di Kalimantan, saat itu sedang kehabisan uang, Pak. Karena sebelumnya kita pol-polan tuh. Ada waktu itu ustadz yang ngajarin tentang sedekah, ya kan? Kemudian pol-polan tuh kita sedekahin. Sampai akhirnya blas nggak ada duit. Besoknya pas dicari-cari buat kerja tinggal uang 10.000, Pak. Berangkat kerja dilihat kendaraan. Pas mobil motor pikir-pikir kalau naik mobil bisa berangkat nggak bisa pulang. Naik motor bisa berangkat bisa pulang. Ada uang 10.000. Berangkat naik motor. Sampai di perempatan jalan ada orang yang minta-minta. Hati kecil ini apa? Kasih. Kemudian yang kiri, jangan 10.000, jangan 10.000. Dan ingat saat itu, ketika ada niatan untuk kasih. Kalau ada niatan untuk beri. Pernah diajarkan oleh guru, matematika Allah itu beda dengan matematikanya manusia. Benar. Saya kasih 10.000. Hasilnya apa? Belas nggak ada. Waktu makan siang, apa yang terjadi? Makan siang biasanya habis sholat zuhur langsung makan siang. Ini enggak. Habis sholat zikirnya panjang banget. Nih, makan. Bentar, saya baca Quran dulu. Ya. Habis itu doa, ya Allah gitu. Belas. Ya, nggak ada duit. Tapi emang benar. 1 dikurang 1 itu bukan 0. Bisa jadi 100, bisa jadi berapa? 1.000. Alhasil ke kantor lagi. Naik lagi ke ruangan sampai jam 2, perut udah keroncongan. Bos datang. Dipanggil ke kantor, ke kamar, ke ruangan. Dik, besok saya mau ke Jakarta. Oh ya Pak, tolong siapin perjalanan dinas saya. Ya, tolong urusin. Oh iya. Sekalian, apa Pak? Kamu juga ikut. Dan kalau bisa cairnya hari ini, kamu beliin tiket pesawatnya. Siapa? Hari itu dibayar bukan sekali, tapi berlipat-lipat. Itulah sedekah tidak mengurangi harta. Yang kedua, pemaaf dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di pertemuan kemarin itu kita membahas tentang apa? I'm sorry. Apa? Masih ingat? Siapa yang ngucapin? Laki-laki kepada istrinya. Ada yang diucapkan kepada laki-laki apa? I'm sorry.
kemudian apa? Thank you, terima kasih. Yang terakhir apa? I love you. Kira-kira panjenengan pernah ngomong gak ini sama istrinya, Pak? Pernah? Alhamdulillah. Abah Weong pernah gak Abah Weong? Sering? Bilang apa sama Ambu? I love you, Bu. Ya. Yang paling sulit itu ngucap apa? Maaf, Pak. Maaf. Kira-kira kita berhubungan rumah tangga itu banyak dosa apa enggak? Banyak. Tapi yang sulit apa? Ngomong maaf. Ngomong maaf. Ya. Kemudian ngucapin apa? Terima kasih. Dikasih kopi, dikasih teh tadi. Tadi kan dikasih teh. Ngomong makasih apa enggak? Gitu kan? Makasih. Habis itu apa? Makasih, minta maaf, kemudian yang terakhir apa? Tapi kalau tadi dikasih teh nggak usah ngomong. I love you. Saya pernah diajari nama ibu saya. Kalau kamu nanti setiap salaman sama jemaah, kalau kamu pulang jangan lupa bilang apa? Bilang minta maaf. Maka saya itu sering mengamalkan apa yang disampaikan ibu saya. Jadi ibu saya itu kalau salaman tuh selalu bilang apa? Maaf ya, maaf ya, maaf ya. Kalau dijawabnya apa? Pangapunten, pangapunten, pangapunten. Kenapa? Karena kita nggak ada yang tahu, Pak. Hari ini kita bisa ngomong, hari ini kita bisa ketawa, hari ini kita bisa bersua. Tapi setelah pulang 1 jam kemudian, apakah kita masih bisa bersua atau tidak? Dan adakah dosa yang pernah kita lakukan ketika kita bertemu? Mungkin ada. Oleh karena itu, sering-seringlah kita minta maaf. Apalagi ketika kita bersama dengan orang tua kita. Pulang, bilang makasih ya Pak, makasih ya Bu. Kemudian bilang apa? Minta maaf sama orang tua kita. Peluk orang tua kita. Kemudian bilang, Ma, aku cinta karo Mama. Gitu ya. Bukan karo kowe. Gitu. Tapi jangan sehidup semati. Kenapa? Nanti kalau sehidup semati jawabannya apa? Pret gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian tawadu. Tawadu itu apa? Rendah hati. Ya, rendah hati. Seperti hari ini panjenengan ini semuanya rendah hati. Ya, tawadu. Kenapa? Saya yakin di antara panjenengan sudah pernah mendengar hadis ini. Tapi karena ingin mendapat berkahnya menuntut ilmu, ya, maka panjenengan hari ini pura-pura meneng baik, gitu ya. Untuk apa? Mendapatkan sakinah. Karena kalau orang yang duduk di majelis ilmu, dia akan mendapatkan apa? Sakinah. Orang yang sering datang ke majelis ilmu, dia duduk datang ke majelis ilmu, dia akan mendapatkan apa? Sakinah. Apapun keadaannya, dimanapun yang kita harapkan itu apa? Sakinah. Apa itu sakinah? Tenang. Maka banyak orang duduk di majelis ilmu, duduk di masjid, dia sudah mendapatkan sakinah. Saking sakinahnya, duduk manggut-manggut, matanya merem langsung. Maka kalau jenengan ya di majelis ilmu, ya sebelahnya itu sudah tertidur, jangan dibangunin. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan sakinah, ya. Dia sudah mendapatkan apa? Ketenangan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya yang datang itu bukan manusia, tapi malaikat yang berwujud manusia. Jadi manusia itu ya bisa, malaikat itu bisa berwujud manusia. Jangankan malaikat, setan pun bisa berwujud. Ya. Maka tiba-tiba kalau misalkan ada manusia, ini benar-benar manusia, malaikat atau gitu. Kalau setan itu apa kerjaannya? Gangguin manusia. Ya kan? Yuwaswis, dia mengganggu manusia.
Jangankan ketika kita lagi berdagang, bekerja, berumah tangga, diganggu sama setan. Saat kita ibadah pun kita diganggu setan. Leres napa boten? Kemarin kita sudah belajar ya dan sudah mengenal setan yang namanya khanzab. Pernah kenal sama setan khanzab? Khanzab. Khanzab itu adalah setan yang ganggu saat sholat. Namanya siapa? Khanzab. Jadi kalau jenengan punya anak, punya cucu, jangan sekali-kali kasih nama anak atau cucu namanya namanya sinten Khanzab. Berarti namanya siapa? Temennya saya Khanzab. Kerjaannya apa dia? 3 kerjaan. Mengganggu diri, mengganggu sholat, mengganggu bacaan sholat. Jadi kerjaannya setan khanzab ada berapa? 3. Mengganggu diri. Jadi ketika dia sholat Allahu Akbar, tiba-tiba dia seneng, ya, sedih tentang apa? Punya suami 20 tahun nikah nggak pernah bangun sholat subuh. Kalau bisa saya jitak gitu ya. Itu diganggu tuh, diri dia tuh. Ya. Atau ketika dia sholat Allahu Akbar, pikirannya diganggu. Si tadi kunci motor di mana ya? Pernah nggak kita ngerasain kayak gini? Berarti kita lagi diganggu sama siapa? Setan. Yang kedua, yaitu apa kerjanya setan khanzab itu? Mengganggu sholat. Allahu Akbar. Ini rakaat kedua apa ketiga ya? Pernah kayak begini? Itu dia ganggu apa? Gerakan sholat kita. Ini sujudnya udah pertama apa yang kedua ya? Maka ada orang sujudnya sampai 3 kali Pak. Ya kan? Karena kalau misalkan dia lupa antara 1 dan 2, dia tambahin 1 lagi. Padahal sujudnya udah 2 kali. Gitu. Kemudian yang ketiga, dia ganggu bacaan sholat. Pernah kan ketika kita sholat, ya, kemudian ada yang bacanya itu muter-muter aja. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abattum wa la. Yang di belakang lakum dinukum. Itu bolak-balik. Nah, kalau ada yang pernah merasakan hal ini, maka cara mengusirnya itu dengan 2 hal. Yang pertama, ucapkan ta'awudz. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nengok ke kiri, kemudian tiup 3 kali. Ya. Tapi kalau di kirinya ada orang, jangan niupnya ke dia gitu ya. Apalagi pas kita nih ngajinya bareng-bareng. Pas dia lupa, posisi dia di kiri, kemudian ditiup dia. Berarti saya setan khanzab. Besok tak bales. Besok dia posisinya di mana? Sebelah kanan, Pak. Nah ini. Ini adalah setan apa? Jadi malaikat bisa berwujud manusia, setan pun bisa berwujud manusia. Dan yang ada di dalam hadis ini adalah malaikat yang berwujud manusia. Ya. Kadang kita sholat ada yang ngikutin kita, Pak. Ya kan? Ngikutin kita. Kita kalau sholat itu, ya, itu selalu disertai oleh satu malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu ya, ada yang senang melihat orang yang. Nah, ini yang pertama tadi tentang apa? Tawadu. Yang kedua, malaikat berwujud manusia. Yang ketiga, malaikat tadi pakaiannya apa? Putih. Bahkan putihnya putih bersih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai. Albasu min thiyabikumul bayad fa innaha khairu thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian putih, karena pakaian seperti itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Dan kafanilah mayit dengan kain putih pula. Ya. Jadi anjuran Rasul itu kalau pakai baju, ya, pakai bajunya warna apa? Putih. Maka kalau kita, ya, sholat Jumat gitu ya, pakai baju, bahasa kita kan baju kokoh ya, atau baju apa? Takwa, warna putih. Ketika kita pakai baju warna putih, dapat pahala apa enggak? Kenapa? Karena anjuran Rasulullah. Ya, sunnah Rasulullah. Sunnah itu adalah perkataan dan perbuatan Rasul. Kita ngikutin apa yang dikatakan Rasul, kita ngikutin apa yang dilakukan Rasul, maka kita dapat pahala. Apa anjuran Rasul? Pakailah pakaian putih. Karena pakaian putih itu adalah pakaian yang paling baik. Kira-kira ada nggak partai yang warnanya putih? Ada nggak? Ada? Warnanya putih polos itu ada nggak? Nggak ada. Ya. Coba kalau misalkan ada orang kampanye warnanya putih semuanya, ada nggak? Nggak ada. Kapan kita pakai baju putih? Ya, orang pada datang tuh putih-putih kapan? Waktu pengajian. Rapi apa enggak? Rapi. Coba kemarin, Pak, di mana? Di Istiqlal. Semua orang putih, Pak, ketika Habib Umar datang. Leres napa boten? Ya kan? Ketika Habib Umar datang putih semuanya. Ya. Terus apa lagi? Ketika beliau ada di mana? Di tempat yang lain banyak, Pak. Ribuan orang, Pak, datang, Pak. Tapi pas pulang deh, kira-kira bersih apa enggak? Bersih, Pak. Coba kemarin tuh di alun-alun. Yang datang banyak apa enggak? Banyak. Merah, kuning, hijau. Pas pulang sampahnya ketinggalan. Berarti apa? Orang Islam itu semuanya bersih. Karena memang mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gitu. Ya. Bahkan bukan hanya itu juga, wa kaffinu fiha mautakum. Ya. Kafanilah dengan warna putih. Berarti kalau misalkan kita mengafani orang, boleh nggak dengan warna yang lain? Boleh. Tapi sebaik-baiknya warna, ketika orang itu meninggal, pakailah pakai apa? Yang putih. Jadi tidak ada keharusan pakai kain apa? Sutra, wol kayak gitu ya, katun, nggak ada. Tapi warnanya putih dan itu dapat sunnah Rasul. Berarti kalau misalkan dia dikafani dengan kain ihram, boleh apa enggak? Boleh. Ya. Jadi kalau misalkan kita pernah melakukan ibadah haji, ibadah umroh, kain ihramnya itu disimpan, Pak. Ya, disimpan tuh. Di laundry dulu, kemudian disimpan dan nanti digunakan untuk apa? Pembalut saat kita meninggal. Tinggal tunggu. Kira-kira kapan? Mungkin hari ini, esok, lusa. Yang paling utama apa? Ayo mulai sekarang kita perbaiki ibadah kita. Ini pakaian. Kenapa kok pakaian putih? Karena pakaian putih itu kotorannya lebih terlihat. Dan orang ketika mencuci itu lebih diperhatikan. Leres apa badan? Dibandingkan kalau misalkan mencuci pakaian hitam, coklat, ungu gitu ya, merah. Ketika dia nyuci ya sekedar aja dia nyuci. Tapi kalau pakaiannya benar-benar putih, terlihat noda, benar-benar disikat.
atau nodanya dulu dibersihkan, ya, baru yang lainnya, sisi-sisi yang lain. Inilah pentingnya, ya, kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semoga, ya, kita gemar memakai pakaian putih, ya, pakaian putih. Minimal kapan? Minimal waktu sholat. Kalau nggak bisa waktu sholat, paling minimal kapan? Sholat Jumat. Kalau sholat Jumat belum bisa, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kalau sholat Idul Fitri nggak bisa juga, tenang. Kapan kita pakai pakaian putih? Saat meninggal dunia. Jadi emang Islam itu mudah, ya. Nggak bisa sholat berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, tiduran. Nggak bisa tiduran, ya, dengan isyarat. Dengan isyarat nggak bisa, disolat. Mudah sekali, ya. Maka bersyukurlah kita memeluk ajaran agama Islam. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, yang datang itu rambutnya hitam. Maka identik yang rambutnya hitam itu pasti Buddha. Ya kan? Kalau yang sudah tua rambutnya putih, gitu ya. Kalau dia putihnya setengah, berarti setengah muda, setengah tua. Gitu. Kalau saya masih seperempat lah, gitu ya. Karena ubannya masih dikit-dikit, ya. Masih muda. Terlihat dari mana? Warna rambutnya hitam pekat. Ya. Oleh karena itu, orang yang berambut hitam itu identiknya apa? Muda. Kalau sudah tua, dia rambutnya putih. Tapi ada juga yang rambutnya warna-warni, Pak Ustaz. Ya. Boleh nggak diwarnain rambutnya? Boleh. Tapi yang diwarnain itu apa? Uban. Jadi kalau misalkan uban itu muncul warnanya putih, itu nggak boleh dicat, disemir hitam. Ya, nggak boleh disemir hitam. Rasulullah SAW bersabda, ghayyiru hadza bisyai'in wajtanibu sawada. Ubahlah uban ini dengan sesuatu, tapi hindarilah warna hitam. Jadi kalau misalkan di jenggot ada ubannya, kemudian di rambut ada ubannya, kita mau mengubahnya boleh apa enggak? Boleh. Ya. Tapi dengan warna selain warna hitam. Warna apa? Sofroh, warna kuning. Ya. Biasanya pakai apa tuh namanya yang kuning tuh? Yang buat ini loh. Kutek itu loh. Ya. Henna itu ya, nah itu di apa namanya nah itu kadang ada yang warnanya kuning tapi bisa jadi warnanya merah. Maka kalau ada orang yang rambutnya warna merah, kuning gitu ya, itu bukan mereka itu gaya-gayaan, tapi sesungguhnya sebenarnya dia itu lagi banyak uban. Ya. Jadi kalau misalkan lagi ada uban, boleh kita warnain tuh merah. Kan biasanya kita punya teman ya, kok warnanya merah gitu ya. Itu dia mewarnain rambut putihnya dengan warna lain, yaitu apa? Warna merah ya, atau warna kuning. Maka itu diperkenankan. Yang tidak diperbolehkan adalah menyemir dengan rambut warna apa? Hitam. Itu nggak diperbolehkan. Ini ya. Kemudian musafir. Ini musafir. Musafir ini adalah orang yang sangat-sangat hebat dan menjadi orang pilihan. Kenapa? Karena doanya mustajab. Ada 3 orang yang doanya mustajab. Musafir, doa orang yang terzolimi, dan yang ketiga adalah doa orang tua kepada anaknya. Jadi Rasul bersabda ada 3 orang yang doanya mustajab. Siapa? Seorang musafir. Kemudian siapa? Orang yang terzolimi. Kemudian orang tua kepada anaknya. Musafir. Musafir itu orang yang berpergian, Pak. Ya, kita nih dari sini ke rumah. Musafir apa enggak? Musafir, Pak. Musafir kita.
Maka hati-hati, doanya itu mustajab. Doanya mustajab. Ada nenek-nenek nih dari rumahnya mau ke pasar. Musafir apa enggak dia? Di tengah jalan dia jalan, tiba-tiba ada motor tuh. Apa kata nenek-nenek? Jatuh loh, jatuh tuh kenapa? Doanya mustajab. Doanya mustajab. Doanya mustajab. Hati-hati. Ini doa musafir. Tapi kalau bisa doanya yang baik-baik. Ketika doa kita lagi mustajab, doanya yang baik-baik. Seperti siapa? Orang yang dizolimi. Ketika ada orang dihina, dicaci, direndahkan, dia adalah orang yang dizolimi. Ketika dia lagi dicaci, dihina, direndahkan, jangan bilang, mengko kalau saya kaya. Ya, tak injek-injek keluarga. Jangan Pak, eman-eman. Ketika dia lagi dihina, diinjak-injak, direndahkan, angkat tangannya. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh. Ya. Angkat derajat anak-anak kami ya Allah. Sakinah mawadahkan keluarga-keluarga kami ya Allah. Ya. Angkat derajat kami ya Allah. Amin ya mujibas. Ya, diijabah doanya. Begitu juga doanya orang tua. Mustajab. Maka jangan sekali-kali ada orang tua bilang kepada anaknya, dasar anak jelek. Jangan. Mustajab doanya Pak. Yakin anaknya gak bakal bisa ganteng Pak. Kenapa? Karena yang doain adalah, apalagi dia bilang apa? Dasar anak durhaka. Apalagi orang tua bilang apa? Terserah. Terserah. Mau hidup, mau mati. Ada nggak orang tua ngomong kayak begini? Saya udah bosan sama kamu, terserah. Kamu mau ngapain? Saking bencinya Pak, saking keselnya orang tua sama anak. Baru denger motor anaknya datang aja. Dia datang. Paling juga mau marahin mamanya. Paling juga mau minjem duit. Ada aja Pak. Saking keselnya orang tua. Maka siapapun anak yang pernah nyakitin orang tuanya, hidupnya ambyar. Nyakitin orang tua itu bukan dia pernah melakukan dan orang tuanya menangis di hadapannya. Tapi apa? Dia pernah berkata sama orang tuanya dan dia belum pernah minta maaf sama orang tuanya dan orang tuanya pernah sempat meneteskan air mata. Ibka'ul walidai minal uquq. Tangisan orang tua itu bagian dari durhakanya seorang anak. Maka anak itu sudah menjadi anak yang durhaka. Maka hati-hati nih. Kalau misalkan kita hidupnya itu muter-muter aja. Ada anak yang hidupnya ke kanan mentok, kiri mentok, depan kejedot. Kali dia pernah lihat nyakitin orang tuanya. Orang tua itu bukan ibu kita, bapak kita, kandung kita. Tapi orang tua juga mertua. Kita pernah berkata kasar sama mertua, ambyar hidupnya. Hancur hidupnya Pak. Gak bakal bener hidupnya sebelum dia minta maaf sampai kapanpun. Kadang kita tuh bisa membeda-bedakan tuh Pak. Sama orang tua gitu ya. Sama mertua gitu ya. Kan pernah kan ada orang yang ngerasa kayak gitu ya. Mertua mah bagian belakang mah. Ya. Kita membeda-bedakan tuh. Apalagi kita pernah ngucap yang gak baik sama mertua kita. Masya Allah. Kenapa? Karena doanya mustajab. Doanya mustajab. Ini. Dan pembahasan kita tentang siapa? Musafir. Ya, musafir. Musafir itu adalah orang yang istimewa. Kenapa? Karena doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya seorang musafir itu akan terlihat dari apa? Rambut, wajah, dan pakaian. Ya. Rambut, wajah, dan pakaian. Rambutnya apa? Acak-acakan. Maka ketika orang melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji. Kalau umroh kan cuma sebentar ya. Kalau haji itu kan ada beberapa hari. Tidak diperkenankan untuk apa?
menyisir dengan rapi, Pak. Untuk apa? Agar kiranya terlihat bahwasanya dia adalah seorang musafir. Dan dia ingat doanya mustajab. Maka orang yang melaksanakan ibadah haji ketika dia memakai pakaian ihram, ya, begitu banyak larangan-larangannya, sampai 3 helai pun jangan sampai rontok dari kepalanya. Kalau misalkan acak-acakan nggak apa-apa, apapun keadaannya Allah menerimanya. Apalagi dia mengangkat tangan dan berdoa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustajab doanya. Oleh karena itu seorang musafir itu terlihat dari apa? Tanda-tandanya itu rambutnya, wajahnya, pakaiannya kusel. Ya. Pakai jaket di depan apa namanya? Lecek belakang, lecek kayak gitu kan. Kemudian mambu gitu ya. Bau kadang kalau naik angkutan tuh Pak, ya. Kalau dulu kami sering naik Trans itu ya, Transjakarta itu, kalau pagi-pagi wangi Pak. Kalau udah jam 4, jam 5 itu wanginya udah mulai beda gitu. Ya, wanginya udah mulai beda. Kenapa? Karena mereka musafir semua. Ya. Dan hati-hati tuh, ya, musafir itu doanya mustajab, ya. Doanya mustajab. Dan ternyata yang datang itu tidak terlihat musafir. Kenapa? Karena rambutnya rapi, wajahnya bersih, nggak usah pakai perawatan glow-glow itu. Ya. Tapi kalau semut lewat langsung pakaiannya putih bersih, masya Allah. Ya, ini yang bisa kita ambil. Kemudian duduk. Dari datangnya malaikat ini duduk. Duduknya langsung dekat dengan Rasul. Maka orang itu duduk di majelis ilmu beda dengan duduk di mana? Di kafe. Beda duduk di mana? Di tempat-tempat umum. Orang yang duduk di majelis ilmu, boleh nggak dia sambil merokok? Ya. Usahakan. Kenapa? Karena ada adabnya. Adabnya apa? Dekat dengan pembicara. Inilah yang pertama. Dekat dengan Nabi. Siapa Nabi? Nabi ini adalah pemateri. Pembicara saat kajian saat itu. Ya kan? Jadi orang itu kalau misalkan lagi duduk di majlis itu jangan sampai jauh. Ustadznya di sini, orangnya duduk di mana? Pada di belakang semua, gitu kan? Yang depan ini kosong. Jadi kalau bisa majlis itu apa? Duduk di depan semuanya. Sampai sop 2, 3, 4. Kemudian saking dekatnya apa? Nempel. Jadi tidak ada jarak antara satu dengan yang lainnya, nempel semuanya. Coba lihat, waktu kajian Habib Umar, ketika pintu itu dibuka Pak, ya Allah, semua pada lari Pak. Ya. Begitu semangatnya mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita tetap semangat mencari ilmu Allah sampai husnul khatimah. Kemudian tangannya di atas paha Nabi. Ini menandakan apa? Berusaha dekat. Jadi kalau misalkan kita mau ngomong sama orang itu, ya, kalau kita ingin menambah kedekatan kita, ya, itu megang apa? Pahanya. Karena beda Pak. Kalau kita dipegang anggota tubuh kita itu beda. Jangankan dipegang paha. Kita kalau dipegang paha kan langsung kaget ya Pak. Seolah-olah dia deket banget. Jangankan dipegang paha Pak. Dipegang pundak saja itu beda Pak. Sering itu kalau misalkan ibu kami itu sebelum berangkat sekolah itu sering megang pundak belakang, dan pundak ini diusap sampai 3 kali. Hati-hati di jalan ya, nah. Hati-hati di jalan ya. Itu kalau diusap di belakang, dari mana? Dari tengkuk sampai ke bawah ini diusap, ya. Kemudian kita ngucap, bukan hanya sekedar ngusap, tapi kita ngucap. Itu berasanya sampai di mana? Di depan Pak, di hati. Coba deh praktekin kepada anak panjenengan. Usap belakangnya,
bilang, hati-hati di jalan ya nak, jangan lupa sholat, semoga kamu jadi anak yang soleh. Dia berangkat Pak, berasa tuh 3 pesan orang tua tadi itu masih berasa di sini Pak. Ya. Semoga dimudahin ujiannya, jangan lupa baca doa sebelum jawab soal. Itu saking dekatnya dengan seorang pembicara. Jadi berusaha untuk semakin dekat supaya apa? Jelas, genah apa yang diucapkan. Kadang kalau misalkan kita duduk nih di majelis ilmu, kadang kita ngerti tapi cuma sebagian. Gara-garanya apa? Ngantuk. Ambillah yang baik-baik. Habis itu dia tidur. Pas pulang dia ambil yang baik-baik gara-gara apa? Dengerin pembicaranya tadi. Pulang dicari tuh sendal yang baik-baik. Apa? Katanya tadi disuruh ambillah ya baik-baik gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, memanggil Nabi. Ya, memanggil apa? Nabi. Panggilan malaikat tadi itu manggilnya bukan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Tapi manggilnya apa? Ya Muhammad. Ya kan? Ya Muhammad. Ini adalah panggilan orang-orang Badui zaman-zaman dulu. Ya Muhammad, ya Muhammad. Dan orang-orang yang tidak suka dengan Rasul. Siapa? Kafir Quraisy. Muhammad, Muhammad, Muhammad gitu ya. Tapi orang-orang yang bersama Rasul, yang ada di dekat Rasul tidak pernah ya memanggil Rasul dengan nama. Bahkan istri beliau pun memanggilnya dengan sebutan apa? Ya Rasulullah. Anak beliau pun iya. Ya. Maka menjadi tabu itu bukan hanya di daerah kita saja. Tapi memang adab Islam itu jangan sampai memanggil nama. Ya. Untuk orang yang dihormati dan dituakan. Ya. Kalau misalkan nama saya Andi dipanggil sama anak saya, "Dek, sini Dek," gitu ya. Gimana perasaannya? Kan beda. Gitu ya. Begitu juga beda kita memanggil Rasulullah SAW dengan sebutan apa? Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi. Ya. Kapan kita memanggil Rasulullah? Ya, saat kita berziarah ke makam Rasulullah SAW. Ketika kita melintasi makam Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Nabi Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah. Nikmat, ya nikmat. Kita bisa melintasi makam Rasulullah SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini diberi kesempatan panjang umur bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Kapan? Tahun ini maupun tahun yang akan datang. Ya, jadi niat nih berdoa semoga tahun ini tahun depan bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji. Kun fayakun. Kalau memang rezekinya kita, bismillah. Gak ada yang tahu, Pak. Gak ada yang tahu. Ya. Kemarin teman saya jualan kopi, Pak, 2 tahun yang lalu, masya Allah. Dia bilang sama saya, "Tat, harga umroh berapa?" Tapi saya nanya, "Tat, saya saat ini belum punya duit, saya nanya doang," gitu kan. Habis itu nanti saya mau bawa kemana? Ke doa. Saya bilang saat itu 25 juta. Bismillah. Mudah-mudahan saya sekeluarga, doainnya kan, mudah-mudahan saya sekeluarga bisa umroh. Hari ini posisi dia masih di Mekah. Sekeluarganya bukan sama anak-anak tapi sama istrinya, sama bapak ibu mertuanya. Panen kopinya bisa ngeberangkatin siapa? Mertuanya dan istri tercintanya. Kenapa? Karena doanya sekeluarga saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Sebut aja nama Rasul. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ya. Kalau misalkan kita ngelihat nih ada gambar, ada tulisan Nabi Muhammad, kita
kita sebut ya Rasulullah, ya Habibullah, sampai akhirnya besok kita bisa menyebut, memanggil nama Nabi Muhammad SAW di mana? Di depan makamnya. Begitu juga ketika kita melihat Ka'bah, gitu ya. Labbaik Allahumma labbaik. Besok kita dasar. Bismillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan niat dan langkah kita berziarah dan juga dapat berkunjung ke Baitullah insyaallah. Kemudian selanjutnya adalah syahadat. Ya. Karena malaikat itu bertanya tentang Islam. Akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Islam itu yang pertama apa? Syahadat. Dia bisa sholat, gitu kan? Dia bisa bayar zakat, ya. Kemudian apa lagi? Dia bisa puasa. Apakah dia Islam? Belum. Kalau dia nggak pernah mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia bukan Islam. Walaupun dia bisa puasa, setiap bulan Ramadan dia puasa, tapi dia nggak pernah mengucap asyhadu alla ilaha illallah, dia nggak Islam. Ya. Jadi Islam itu yang utama apa? Syahadat. Syahadat. Syahadat itu ada dua dan nggak bisa satu. Maka rukun syahadat itu bukan satu, tapi apa? Dua. Dan yang harus dijalani itu bukan hanya sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, tapi apa? Menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dia bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi Muhammad adalah utusan Allah dengan lisan dan hati. Bukan dengan lisan tapi di dalam hatinya enggak. Itu namanya apa? Munafik. Ada enggak orang munafik? Dia mengucap tapi dalam hatinya dia tidak. Ya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik. Ya. Di awal kajian ini yang harus dikuatkan apa? Iman kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka selepas pulang dari sini, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Ada masalah, Allah. Ada masalah, Allah. Ada masalah gelar sejadah, ada masalah ambil wudhu, sholat. Ada masalah sabar, sholat. Sabar, sholat, sabar, sholat. Kenapa? Karena jangan sampai kita duduk banyak di majlis-majlis ilmu, tapi Tuhan kita selain Allah. Ada nggak? Ada. Siapa Tuhan kita? Kerjaan kita, dagangan kita, bos kita, ya. Apalagi Tuhannya masalah kita. Kita takut dengan bos kita. Kita takut dagangan kita nggak laku. Kita takut dengan masalah kita. Berarti kita menuhankan masalah, menuhankan bos, menuhankan kerjaan, menuhankan dagangan. La ilaha illallah. Ada masalah sebut nama Allah. Lagi bingung Allah, 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 la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Maka yang harus dikuatkan pertama kali itu apa? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah hidupnya enteng, Pak. Enggak bingung. Tapi kalau ada orang tuh, dia bingung, lah kepriwe ya, besok makan apa, besok kerja apa, anak saya dikasih apa. Bismillah. Bawa sholat doa, bawa sholat doa. Sampai akhirnya dia menemukan apa? Kenikmatan dalam beribadah, kenikmatan dalam menjalani hidup ini. Ketika dia benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus dikuatkan apa? Adalah la ilaha. Dan bukan hanya sekedar Allah, tapi apa? Hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi umatnya Rasulullah SAW.
karena pengajian sudah diakhiri oleh Amin, ya, maka pengajiannya selesai. Tak terasa sudah 1 jam lebih perjumpaan kita, dan baru setengahnya ya, setengahnya dari hadis ini. Mudah-mudahan bisa kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang, ya. Hadis ini panjang sekali dan pembahasannya Masya Allah, dan mudah-mudahan bisa kita selesaikan, ya, dan diberikan umur panjang kita semua. Ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Iya Pak. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan jenengan ini juga pernah terlintas dalam kehidupan kami, Pak. Karena itu banyak salah dan dosa. Kita kan banyak salah dan dosa ya, kepada istri, kepada anak. Pernah kita ngomong kasar kepada istri, tapi ketika dengar kajian ngomong minta maaf. Kadang gengsi juga, Pak. Kita pernah marahin anak kita, Pak. Sebelum kita ngaji itu, ya Allah, Pak. Mungkin pernah kita nyubit anak kita sampai nangis gitu ya. Bentak anak kita dengan sekuat-kuatnya. Sampai kalau lagi capek, anak kita datang, kemudian dia ingin dipuji, kita marahin. Kita datang, kita dengar, duduk di pengajian, ingin sekali kita minta maaf sama anak kita, sama istri kita, sama saudara-saudara kita. Tapi gimana caranya? Ya, waktu sudah berlalu. Cara yang paling utama itu saat dia tidur, Pak. Dia tidur nih, kemudian kita deketin istri kita. Ya. Kalau kita khawatir dipegang bangun, deketin aja. Bun, maafin Abi ya. Maafin ya. Makasih udah jadi istri tercinta. I love you gitu. Kayak gitu, Pak. Dan itu diucapkan sesering mungkin sampai akhirnya menjadi kebiasaan, dan dikit-dikit kita bilang minta maaf, dikit-dikit kita bilang makasih. Saat apa? Saat matanya melek. Kita belaninya cuma di belakang doang waktu dia tidur. Begitu juga ketika kita datengin anak-anak kita. Ayah kami itu kalau pulang kantor, dia datang, Pak, ke kamar. Kemudian ngucapin tadi itu 3 hal. Ya. Makasih ya nak, udah mau nungguin papa, tapi papa pulangnya terlambat. Maafin papa ya, papa sayang kamu. Kecup kening kami, Pak. Kami berasa itu ketika baru tidur, kemudian papa datang. Papa bawa martabak, tapi kamu udah tidur. Martabaknya papa taruh di kulkas dulu ya. Ingin saya makan, Pak, waktu itu, tapi saya pura-pura tidur sampai tidur benar. Gara-garanya apa? Diusap-usap, Pak, kening. Dikecup sama papa kami. Satu persatu anak-anak. Ya, satu persatu. Jadi kalau kita belum bisa ngucapin di depan orang yang kita cintai atau orang yang pernah kita ngucapin maaf, ya, atau ada tetangga kita pernah berbuat salah dengan tetangga kita mau ngomong sama dia minta maaf, tapi belum bisa kita ngomong. Ya, ketika lagi duduk kayak begini, saya ngelihat Hasan kayak begini, saya punya dosa misalkan sama Hasan,
Saya ngelihat Hasan, maafin saya ya. Tapi dalam hati saya, sampai akhirnya nanti saya bisa ngomong tuh, deketin dia, maafin saya ya. Saya punya salah kayak gitu kan. Dan qadarullah, mungkin aja Allah mendudukan kita dan qadarullah ketemu dalam pengajian kita salaman. Dan ketika salaman kan kita ingat ya, ketika mau pulang jangan lupa apa? Bilang maafin saya ya, maafin saya. Jadi banyak cara. Yang penting apa? Kembali lagi tuh ke hadis arba'in yang pertama apa? Innamal a'malu binniyat. Kita niatin dulu tuh untuk minta maaf. Kita niatin dulu untuk ngucapin makasih. Kita niatin dulu untuk mengucapkan rasa sayang kepada istri, kepada anak-anak. Bismillah. Mudah-mudahan cara-caranya Allah menyertai niat baik kita, insya Allah. Jadi seperti itu, Pak. Pangapunten sebenarnya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik Bapak, saya jawab yang terakhir dulu tentang malaikat. Tentang malaikat yang disampaikan ini adalah malaikat yang berwujud manusia. Dan qadarullah, wujud yang diperlihatkan itu rambutnya hitam. Dan identiknya orang, jadi bukan malaikatnya lagi. Tapi identiknya itu permisalannya adalah orang, jadi bukan ke malaikatnya lagi. Jadi orang yang rambutnya hitam itu identiknya adalah budak. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Kemudian kita masuk ke musafir. Musafir itu orang yang melakukan perjalanan. Nah itu jadi arti dari musafir itu adalah orang yang melakukan perjalanan. Kalau di angkot itu kan ada jauh dekat 10.000 gitu. Jauh dekat 5.000. Artinya apa? Perjalanan jauh atau perjalanan dekat. Dalam fikih itu ada ikhtilaf. Ya. Jadi ada yang sudah dikatakan dia sudah mencapai ya waktu untuk dijamak ya atau diperkenankan untuk ya untuk apa? Untuk tidak berpuasa atau mendapatkan rukhsah sholat atau rukhsah puasa. Kalau dalam fikih itu ikhtilaf. Bahkan ada yang menyatakan selama dia melakukan perjalanan dia bisa sudah dijamak. Gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia harus menempuh perjalanan ya dari lebih dari 90 km gitu. Jadi nggak bisa 50 km dia sudah bisa menjamaknya. Tapi ada yang memperkenankan seperti itu. Jadi itulah yang dinamakan perbedaan. Ya, adapun musafir di sini ada yang melakukan perjalanan jauh, ada yang melakukan perjalanan dekat.
jauh dekatnya seorang musafir tentu berbeda, ya, berbeda dengan orang yang ada di sekitar, ya, di sekitar. Apa? Dari rambutnya, apa tadi? Wajahnya dan pakaiannya. Maka semakin jauh perjalanannya, semakin berbeda bentuk rambutnya, wajahnya, dan pakaiannya. Adapun keterangan dari hadis ini, tentu saja orang yang datang saat itu, ya, orang yang datang saat itu adalah orang jauh, ya, maka musafirnya itu adalah safar yang sangat jauh. Tapi kok gitu loh, rambutnya tetap klimis, wajahnya tetap bersih, pakaiannya tetap rapi. Itulah yang menjadi pertanyaan orang-orang yang ada di majelis itu. Jadi gitu Pak. Jadi musafir itu bisa melakukan perjalanan jauh, bisa juga melakukan perjalanan dekat, ya. Namun tetap siapapun orang yang melakukan perjalanan, doanya mustajab, seperti itu. Oke. Hanya Ustaz. Oke. Tadi malaikat tadi datangnya itu dikatakan oleh Ustaz bahwasanya datangnya ujuk-ujuk. Nah, berarti ini datangnya tidak diundang ya. Artinya Rasulullah itu tidak mengundang malaikat, tapi malaikatnya yang datang seperti itu. Betul. Kalau kita lihat dari redaksi hadisnya, ya, di sini adalah ittola'an, jadi ujuk-ujuk datang. Jadi malaikat ini datang tidak diundang, ya, dan pulang juga tidak datang. Tapi ini malah malaikat, gitu ya. Itu seperti itu Pak. Itu bisa terjadi pada kita umatnya, itu bisa terjadi pada manusia biasa itu. Bisa Pak.